Yo, selamat datang lagi di channel Face Rangga. Aku Face Rangga, aku sering diremehkan dan sering merasa gagal di segala bidang, tapi aku berani mencoba. Saya mau cerita sedikit. Kemarin saya habis menembak cewek dan apa? Lagi-lagi ini saya mengungkapkan rasa kepada cewek dan dia bilang kita baru kenal, mungkin bisa temenan dulu. Hanya sebuah cerita pembuka dari saya. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung baca buku saja ya. Buku ini membahas soal prinsip kesuksesan. Yang mau tahu bukunya, ya ini. Kali ini akan membahas tentang pentingnya prinsip kepastian tujuan dan bagaimana Anda bisa menerapkannya untuk mencapai sukses. Sekali lagi, ini konten serbaguna dan konten coba aja dulu. Jadi, kalau kalian kurang tertarik dengan konten ini, tidak apa-apa. Tetapi bagi saya, ini adalah sebuah jalan. Relasi itu begitu pasti, sehingga ratusan tahun sebelumnya, para astronom dapat menghitung dan meramalkan perkiraan relasi dari dua bintang atau planet tertentu di suatu waktu tertentu. Lalu, kita melihat kepastian diberlakunya hukum gravitasi yang tak pernah terputus untuk tujuan apapun. Pernahkah Anda mendengar hukum gravitasi berhenti? Atau seseorang melanggarnya tanpa efek buruk? Hukum itu ada di sana, begitu pasti, tidak pernah bervariasi dalam bentuk apapun. Kita bisa menyesuaikan diri dengannya. Dan hukum gravitasi menjadi sangat menolong. Tetapi, jika kita tidak menyesuaikan diri dengannya, ia bisa menjadi sangat menghancurkan. Kalau kalian kurang paham, mungkin kalian bisa baca sendiri di bukunya, yaitu bukunya Napoleon Hill, Success Habits, di bagian 2, menguasai kepastian tujuan. Oke, kita lanjut saja. Kita melihat kepastian di keseluruhan keseimbangan kehidupan di bumi ini. Sehingga tidak ada satu spesies yang bisa mendominasi. Tahukah Anda bahwa ras manusia tidak akan bertahan selama 12 bulan jika alam tidak memiliki rencana yang pasti untuk menyeimbangkan serangga dan burung dan berbagai jenis hal lain yang kurang penting dibandingkan manusia. Terkadang alam mengirim wabah belalang untuk melakukan kerusakan besar, tetapi beberapa waktu kemudian segerombolan burung atau sesuatu yang lain datang dan memakan belalang itu untuk menjaga keseimbangan yang tepat. Beberapa waktu yang lalu, beberapa orang membawa beberapa burung jalak ke sini. Saya rasa dari Inggris, dengan niat menghancurkan beberapa serangga yang disukai oleh jalak itu. Tetapi alam tidak suka jika urusan keseimbangannya diganggu. Jadi, alam melipat gandakan burung-burung itu dengan sangat cepat. Dan sekarang mereka menjadi hama pengganggu. Jika saya mau, saya bisa menambah kata yang buruk yang tidak pantas untuk diucapkan di belakang kata pengganggu itu. Ketika mulai mengganggu keseimbangan alam, kita mendapat masalah. Karena alam memiliki sebuah rencana yang pasti untuk menjaga keseimbangan dari segalanya, sesuai dengan niat keseluruhannya. Seharusnya ini menjadi petunjuk bagi manusia. Alam telah menyeimbangkan segala sesuatu di seluruh semesta, dan rencana-rencananya sudah tetap. Hukum-hukumnya sudah pasti. Alam tidak mengubah pikirannya dan pada suatu hari memutuskan bahwa ia akan membuat matahari terbit di hari ini dan tidak terbit di keesokan harinya. Alam tidak menjadi ceroboh dan membolehkan bumi kita bersinggungan dengan planet lain dan menimbulkan kehancuran. Hampir setiap tahun,
Kita melihat kehebohan di surat kabar tentang sekelompok orang malang dan keliru diarahkan yang meramalkan akhir dunia. Pada umumnya, mereka membuang suatu harta duniawinya, membiarkan orang lain mencurigai mereka sampai habis. Naik ke atas rumah dan pepohonan dan bersiap untuk naik kemanapun mereka akan pergi. Karena dunia sedang kiamat, saya telah menyaksikannya, saya rasa 6 kali selama hidup saya. Dan dunia tua ini terus saja bergulir, persis seperti pertama kalinya saya mengamatinya. Saya menduga dunia akan terus bergulir dengan cara yang sama dalam waktu yang sangat lama. Kali ini ide yang sangat penting tentang pentingnya kepastian. Kita harus memperhatikan alam dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Maka kita akan mendapat beberapa ide yang sangat bagus. Kita juga harus mengamati sistem benak manusia yang luar biasa cerdas, yang rancangannya sudah begitu pasti sehingga setiap orang bisa memproyeksikan dirinya ke situasi-situasi hidup pilihannya sendiri. Oke, kita akan lanjut ke bacaan selanjutnya. Segala sesuatu yang kita lakukan sejak kita mencapai usia kesadaran sampai meninggal adalah hasil dari sebuah motif. Tidak seorang pun pernah melakukan sesuatu tanpa motif. Dan hanya ada 9 motif dasar. Ini tadi saya sudah catat, langsung saya bacakan poinnya. Yang pertama, emosi cinta. Yang kedua, emosi seks. Yang ketiga, emosi hasrat dan kekayaan materi. Yang keempat, hasrat untuk mempertahankan diri. Yang kelima, hasrat untuk kemerdekaan tubuh dan benak diri. Yang keenam, hasrat akan pengungkapan dan pengakuan. Yang ketujuh, hasrat untuk melanjutkan kehidupan setelah mati. Yang kedelapan, hasrat balas dendam. Dan yang terakhir, emosi yang kuat. Kita langsung bacain poin-poinnya. Sebelum itu, yang ingin saya lakukan sekarang adalah mengesankan Anda bahwa ke-9 motif dasar ini adalah ABC-nya sukses. Dalam situasi apapun, kita tidak pernah boleh meminta atau mengharap seseorang untuk melakukan apapun tanpa menanamkan sebuah motif atau kombinasi motif yang membenarkan apa yang kita minta dari mereka. Dalam situasi apapun, saya tidak akan pernah meminta seseorang untuk melakukan apapun sampai saya merasakan di hati saya sendiri bahwa saya telah menanam sebuah motif di benak orang itu dan juga telah membenarkan permintaan saya. Inilah 9 motif dasar itu. Semua orang yang mencapai sesuatu telah menggunakan beberapa kombinasinya. Yang pertama adalah emosi cinta. Anda akan terkejut mengetahui beberapa banyak relasi manusia yang dibangun. Beberapa banyak kekayaan yang dibuat dan beberapa banyak kekayaan yang hilang. Dan berapa banyak hal yang terjadi di dunia ini akibat motif cinta ini. Ini adalah motif terbesar dari semua motif dan emosi terbesar dari semua emosi. Namun yang paling berbahaya terutama bagi mereka yang tidak bisa mengendalikan diri dan mengumbar emosi. Saya mengenal orang-orang yang seperti itu dan saya pernah menjumpainya. Yang kedua dari 9 motif dasar adalah emosi seks. Daya kreatif hebat yang diberlakukan oleh alam untuk melanjutkan spesies dari semua makhluk hidup. Yang ketiga adalah hasrat akan kekayaan materi. Ini sejenis sifat bawaan lahir. Ini adalah salah satu motif yang menonjol yang menginspirasi manusia. Saya belum pernah mendengar seseorang yang menolak peluang untuk menghasilkan uang secara sah. Dan terkadang sayangnya mereka juga bersedia melakukannya secara tidak sah. Yang keempat,
dari 9 motif dasar, ini adalah hasrat untuk mempertahankan diri. Ini adalah motif bawaan. Terkadang kita melakukan hal-hal yang tampak luar biasa karena melaksanakan motif mempertahankan diri ini. Dalam 40 tahun terakhir, saya mengemudikan mobil. Berulang kali saya mengemudikan dengan cara yang tidak bisa saya lakukan secara sengaja jika saya punya banyak waktu. Dengan kata lain, ini adalah kasus-kasus nyaris darurat ketika sesuatu di dalam diri saya mengambil alih kemudi dan membuat mobil keluar dari jalan, lalu kembali lagi ke jalan. Saya mengalami sesuatu seperti ini ketika saya datang untuk kedua kalinya ke Paris. Mobil saya berputar penuh di jalan, memutar dan mulai melaju ke arah Paris. Saya rasa mobil saya menginginkan saya kembali ke sini dan menyelesaikan tugas. Jadi begitulah saya menuju ke sini lagi. Hasrat untuk mempertahankan diri adalah sebuah motif yang sangat kuat. Motif dasar yang kelima adalah hasrat akan kemerdekaan tubuh dan benak. Sang Pencipta bukan saja memberi kita hak untuk merdeka, hak bawaan lahir untuk mengendalikan benak kita, dan dengan kendali itu mendapatkan kemerdekaan bagi diri kita sendiri. Tapi juga menanamkan hasrat untuk merdeka itu di benak kita. Jika ada satu hal yang kita di Amerika ini sekarang ini hargai lebih dari segala hal lain, maka itu adalah hak kita untuk menjadi diri sendiri. Mengatakan hal-hal yang ingin kita katakan, melakukan hal-hal yang ingin kita lakukan. Tentu saja, kita tidak selalu bisa mengatakan hal-hal yang ingin kita katakan. Tetapi, kita cukup bisa melakukannya. Kemerdekaan. Di Amerika Serikat, kita punya banyak kemerdekaan. Motif yang keenam adalah hasrat akan pengungkapan dan pengakuan pribadi. Saya belum pernah mengenal seseorang yang tidak ingin melakukan salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, bisa berpidato tentang apa, dan yang kedua, menulis buku tentang apa. Hasrat akan pengungkapan pribadi adalah hasrat bawaan dan merupakan salah satu motif besar yang mendorong pria dan wanita untuk terlibat dalam upaya yang berdampak besar. Mungkin motif hasrat pengungkapan pribadilah yang mendorong saya menjalani 20 tahun nyaris kelaparan ketika menyusun filosofi ini dan menyiapkannya untuk publik. Saya rasa tidak ada motif lain yang bisa membuat saya melakoni tugas yang tidak menguntungkan itu. Motif utama yang ketujuh adalah hasrat untuk melanjutkan kehidupan setelah kematian. Itu juga sebuah motif bawaan. Oke, sekarang saya tiba pada dua motif terakhir. Dan keduanya bersifat negatif. Yang nomor 8 adalah hasrat untuk membalas dendam. Anda akan dikejutkan oleh jumlah energi yang dihabiskan setiap hari oleh orang-orang dalam upaya untuk membalas dendam kepada seseorang untuk duka yang nyata atau yang dihayalkan. Hasrat untuk balas dendam bersifat sangat menghancurkan. Ia bisa menimbulkan kesusahan atau ketidakadilan pada orang lain, tetapi jelas menimbulkan kesusahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Ada banyak orang di dunia ini yang tidak saya setujui. Ada beberapa orang yang tidak terlalu saya sukai. Tetapi jika saya memiliki semua kemudahan di dunia untuk terlibat di dalam apapun bentuk balas dendam, saya tidak akan mau melakukannya, bukan karena tidak ada orang yang pantas untuk mendapatkannya, tetapi karena saya tidak sanggup melukai diri sendiri. Jika kita hidup dengan cara yang benar, memiliki kehidupan yang seimbang, kita akan tiba pada suatu titik di mana kita tidak ingin membalas dendam pada siapapun untuk soal apapun. Motif yang kesembilan dan terakhir adalah kakek dari semua motif, yaitu emosi takut. Kita tidak akan menjadi orang bebas selama kita takut pada sesuatu atau seseorang.
Kita harus menjadi bebas di dalam benak kita. Jika ada sesuatu yang Anda takuti, temukan mengapa Anda takut dan singkirkan ketakutan itu. Jika itu adalah sesuatu yang bisa Anda bereskan, maka bereskanlah. Dan jika itu adalah sesuatu yang tidak bisa Anda bereskan, lupakanlah. Atau paling sedikit, isilah benak kita penuh-penuh dengan sesuatu yang lain, sehingga kita tidak akan memikirkannya dan membesarkannya. Contohnya, ini sangat relate di saya karena yang terakhir emosi takut. Yaitu saat saya mau deketin cewek atau mau keluar atau gimana, bahkan sama teman sendiri, temen cowok, saya kadang takut kalau saya ngerepotin atau kalau sama cewek penghasilan saya lebih kurang. Taulah gimana, egonya pasti terkena. Dan cara saya kadang adalah nabung berapa bulan atau melupakannya. Karena yang penting percaya diri dulu. Oke, itu tadi 9 motif yang diinginkan di sini Napoleon Hill adalah saya ingin Anda semua, Anda masing-masing merasa bahwa Anda mempunyai peran untuk diperankan. Ada beberapa orang atau kelompok orang yang berhubungan dengan Anda. Kepada siapa Anda bisa mulai mengajarkan filosofi ini? Mungkin Anda bukan guru yang terbaik di dunia, tetapi jadikanlah sebagai tujuan pasti bahwa Anda akan mulai menjelaskan filosofi ini dan menyampaikannya kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Ketika Anda berupaya mengajar orang lain, Anda akan menemukan bahwa Anda sendiri akan semakin lebih memahaminya. Ini juga sebuah hukum alam. Apapun yang Anda lakukan kepada atau untuk orang lain, Anda juga melakukannya kepada dan untuk diri Anda sendiri. Anda tidak akan pernah mendapat manfaat filosofi yang utuh sampai Anda melihat ke sekeliling Anda dan menemukan seseorang yang membutuhkannya dan mulai mengajarkannya kepada orang itu. Perbolehkan dia berkenalan dengan kami, perbolehkan dia memasuki atmosfer ini dan memutuskan sendiri apakah orang bernama Napoleon Hill ini datang ke sini untuk menerima banyak orang dan membuat mereka tergugah. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga saya konsisten bisa melanjutkan video selanjutnya. Thank you for watching. So, jangan lupa like, comment, and subscribe.